Saudara, jujur akhirnya hubungan saya rusak. Karena ada apa? Luka batin saya. Luka batin yang saya tidak sadari. Saya bawa, ada status pendeta. Bam, semakin luka batin saya sembunyikan. Karena menurut saya waktu itu pendeta harus sempurna. Akhirnya istri saya jadi korban. 2012. Habis itu Joanna, istri saya, ada main film. Dan di film itu dia ketemu dengan seseorang yang adalah teman saya. Dan dia jatuh cinta. Karena ada kuntilanak yang terima dia apa adanya. Gimana pendeta di rumah gak terima? Yang terima malah sono. Makanya kenapa anak muda terhilang? Karena gereja gak terima. Yang terima warnet, wartel. Gereja cuma tanya, kamu hadir komsel gak? Kamu hadir ibadah gak? Gak peduli dia hidupnya gimana, orang tuanya gimana, kuliahnya. Gak peduli, yang saya peduli kamu absen gereja. Waktu pas mau pelayanan, kamu udah ikut ini belum? Udah ikut ini belum? Tapi gak pernah tanya. Sedangkan kalau kita main game, waktu gagal, gamenya bilang, you are awesome, do it one more time. Waktu kita gagal, dia bilang, try again. Tapi kalau kita sebagai gereja, ingat, kamu udah sekali jatuh. Diingetin betapa kita berdosa. Itu banyak orang jadi gamers, banyak dipuji di situ. Saya kehilangan kasihnya Tuhan, hati saya terluka. Orang yang terluka akan udah pasti, hurt people. Udah pasti, itu rumusnya. Tapi orang yang diampuni, dia akan. Akhirnya saya ngomong sama Tuhan, ya biasa kan, pendeta pasti ngomong sama Tuhan juga kutip firman Tuhan, padahal dia yang ciptain firman. Tuhan, mana firman-Mu? Tuhan bilang kalau aku bangun rumah Tuhan, Tuhan bangun rumahku. Sekarang aku bangun rumahku, Tuhan, rumahku berantakan. Tuhan cuma bilang gini waktu di hati saya, Radit, aku lagi bangun rumahku. Di situ saya sadar kayak roh saya menangkap, justru perginya istri saya adalah anugerah buat saya. Supaya saya sadar bahwa ternyata rumah yang terpenting saya nggak lagi bangun. Saya lagi bangun rumah saya sebenarnya. Pakai nama, ngomongnya cuma bilangnya sih bangun rumah Tuhan, tapi sebenarnya semua tentang Raditya Oloan. Supaya orang suka sama saya, supaya orang puji saya, tapi sebenarnya saya hidup dalam kepalsuan. Sampai membuat istri saya meninggalkan saya. Anak saya yang pertama stres, takut. Akhirnya saya bertobat, saudara. Saya mulai mengasihi istri saya apa adanya. Walaupun dia ketahuan, saya konfront dia. Tapi saya mengalami 8 bulan cinta segitiga. Istri saya, dan kuntilanak. Dan orang tersebut. Jadi saya mengalami sebulan 2 bulan itu dia datang, mau kemana? Mau jalan sama siapa? Dia. Siap, God bless you. Tidur satu rumah, tidur satu kamar. Tapi itulah rasanya Tuhan. Kita berdoa untuk pasangan yang gak berkenan sama Tuhan. Sama aja kayak istri saya pamit mau jalan sama selingkuhannya. Saya cuman bilang, Tuhan saya pengen tegur, ini gak kebenaran loh. Bilang, bukan mana benar mana salah, tapi mana yang melakukan kebenaran. Aku mati toh buat kamu. Sekarang waktunya kamu mati buat istrimu. Akhirnya sempat satu waktu, udah usia ketiga 4 bulan. Bayangin kami retret couple, istri saya tuh benar-benar dibutain. Retret couple bisa gandengan daftar retret couple yuk. Bertiga maksudnya. Retret di Bandung, terus dia lagi mandi, nyala tuh BBM. Dan saya nggak ngecek, saya cuma muncul, bayangin loh. Dalam waktu 8 bulan itu, saya menghindar untuk ngecek handphonenya. Saya belajar percaya karena kasih percaya segala sesuatu. Walaupun dia tahu, kayaknya saya dibohongin. Kita pikir Tuhan gak tahu kita bohongin dia. Waktu kita bilang, Tuhan aku janji deh kalau aku dapat pacar aku akan melayanimu. Dia tahu kita lagi gombal. Tapi love believe all things. Saya ketahuan lihat dia, aduh. Akhirnya masuk ke ruangan, retret couple, nyanyi. Bapak, saya nyanyi tuh. Engkau, pas sungguh baik saya gak bisa nyanyi saudara. Saya nangis. Istri saya bisa nyembah. Sungguh baik. Iya lu dapat 2 enak lu. Baik lu. Tapi saya mengalami, saya temenin dia. Bayangin, saya menemani dia dalam ketidakbenarannya. Itu Tuhan. Dia menemani kita. Walaupun kita sedang tidak benar, tapi dia gak capek ingetin kita. Ini bukan kamu anakku. Bangkit, bangkit.
Tapi kita nggak pernah dengerin dia. Makanya Daud bilang, kemanapun aku nggak bisa jauh darimu. Aku ke atas engkau ada, ke bawah engkau ada. Sampai satu waktu di bulan ketiga keempat, istri saya curhat, Dit, tadi aku udah ketemu, aku tahu aku harus putus, tapi susah, terus akhirnya kita pelukan. Sabar ya sayang, sabar. Sabar. Saya yakin itu pas saya lagi bilang sabar, Tuhan kirim ribuan malaikat udah bilang sabar bro, sabar. Bayangin dia curhat tentang selingkuhannya sama suaminya. Tapi itu saya luka batin, tapi saya sadar. Hal terbaik untuk mengobati luka batin adalah dengan mengasihi seperti Kristus. Akhirnya pas 8 bulan dia benar-benar datang ke saya dalam proses ya. Bayangin saya sendirian loh, gak ada yang nemenin. Cuman papa rohani saya doang. Tapi saya tahu, ketika saya sakit saya gak curhat sama papa rohani saya. Karena saya tahu apa yang dia akan bilang. Dia pasti akan bilang, tetap bersyukur. Jadi lebih baik saya bergumul sama Tuhan. Sama seperti Daud. Daud menyelamatkan satu kampung. Tapi tiba-tiba rakyat dan istri-istri dan anak-anaknya dicuri, dijarah, diculik. Lalu semua orang yang sudah Daud selamatkan berhendak melempari Daud pakai batu. Daud bisa membela dengan kebenaran loh, dengan mengatakan, saya ini bakal jadi raja loh. Hei, jangan sentuh hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Atau dia bisa bilang, kamu gak ingat saya nyelamatin kamu. Tapi berbeda orang yang punya hati seperti Tuhan, makanya Daud dinamakan orang yang melekat di hati Tuhan. Tatanya Tuhan dinamakan tata Daud. Dan Daud cuman pergi, dia bilang apa? David strengthen himself in the Lord. Dia gak cari ayat, apa ya yang bisa membenarkan perbuatan gue ya. Terus dia bilang, oke, tenang, biar aku akan selamatin keluargamu. Wow, hati yang terluka. Tapi senantiasa datang sama Tuhan, supaya firman Tuhan yang menguatkan. Biar kebenaran yang menguatkan, bukan pembenaran. Akhirnya istri saya balik, dan dia ngucapin satu kalimat ini. Dit, aku jijik banget sama dia. Aku jijik banget kalau aku bayangin dulu. Bayangin saya pergi nganterin dia ke klub, kebetulan dia, teman saya punya klub. Nganterin, lalu saya ada pekerjaan, saya jemput dia, yang nganterin cowoknya ke mobil. Lu bayangin lu. Hey bro. Karena dia gak tahu saya tahu. Tapi setelah 8 bulan dia bilang, Dit, aku jijik banget. Bahkan istri saya pernah bilang, sampai nangis, aku gak sayang sama kamu, aku sayangnya sama dia. Kalau saya temenan sama Dewa Bujana atau sama Dewa 19, pasti tercipta lagu luar biasa dari situ. Dan dia bilang jijik, dia enek. Terus aku tanya, tapi lu kenapa bisa gitu dulu Jo? Ini yang menarik, dia bilang, aku gak tahu, aku kayak dibutain. Bayangin saudara, orang udah buta, malah dilempar batu. Mungkin hari ini suami saudara lagi buta, istri saudara lagi buta, yang dibutuhkan adalah Injil membukakan mata seseorang. Apa itu Injil? Kabar baik. Bukan memastikan seberapa dia salah, tetapi memastikan seberapapun dia salah, aku tetap akan mengasihi kamu. Itu Injil. Itu Injil.